Mari jemaat Tuhan sembah Dia Tuhan, Allah yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Hanya Kau Tuhan layak disembah. Ku tinggikan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Kasih-Mu dalam tak terduga, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian indah. Kau sungguh indah tiada taranya, ya Tuhan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, bukan atas kebesaran-Mu Tuhan, atas kuasa-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu begitu luar biasa Tuhan, sehingga kami hari ini, pagi ini Tuhan, ada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua hanya karena berkat kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, siap untuk memuji Tuhan, amin. 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 Kita mau datang pada Tuhan, datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur.
selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, haleluya, haleluya. Kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan, amin. Sebab hanya dalam Dia ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Turun batu keselamatanku, Engkau yang termulia Tuhan, termulia, amin, di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam siapa? Ada kuasa dalam nama Yesusku. Coba bertepuk tangan, haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Turun batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin, haleluya. Ada kuasa hanya di dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Nama di atas segala nama, semua jemaat nyanyikan, haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku,
semangat memuji Tuhan, amin? Amin. Masih semangat? Yang sudah tua, sudah sepuh mungkin boleh duduk, tapi yang masih berjiwa muda, masih semangat bisa tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kami mau terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik tulus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya. Kami mau terima kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami, amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, amin. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Kami terima, kami undang KOR Bethlehem untuk maju ke depan. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu.
Haleluya, sungguh pujian yang luar biasa dari Kor Bethlehem. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian yang sungguh luar biasa, yang mengatakan bahwa Yesus adalah sesuatu hal yang terindah dalam hidup kita. Sesuatu hal yang terindah yang pernah kita punya. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku,
terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan di sini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi jemaat-Mu Tuhan, agar bisa menerima firman Tuhan, kata-kata-Mu Tuhan yang melalui hamba-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, setelah minggu lalu saya tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara karena harus mengikuti ibadah pengutusan. Ya, puji Tuhan, Tuhan sudah menyertai saya sepanjang mengikuti sekolah calon gembala, semua karena kemurahan Tuhan hingga sampai selesainya. Prosesnya masih belum selesai, masih panjang, masih ada tugas-tugas dan sebagainya. Nanti tahun depan mungkin kalau misalkan memang Tuhan kehendaki baru ditabiskan ya. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran dari firman Tuhan. Mungkin ini sesuatu hal yang cukup sensitif gitu ya. Karena memang selama ini saya tidak pernah membahas, tetapi ini yang perlu kita pelajari bersama-sama, yaitu bagaimana kita mau memberi untuk Tuhan. Ya, selama ini saya tidak pernah menyinggung masalah memberi untuk Tuhan, masalah perpuluhan dan sebagainya. Tetapi apa yang tidak pernah saya sampaikan itu adalah salah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak belajar memberi, kita tidak akan bisa menuai. Kalau kita tidak belajar menabur, kita tidak akan bisa menuai. Apa yang mau kita tuai kalau kita nggak pernah menabur? Tapi pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang janda miskin yang Tuhan lihat bagaimana yang dia lakukan untuk Tuhan. Kita akan sama-sama lihat di dalam Markus pasal yang ke-12. Markus pasal 12 ayat 41. Ya, ini adalah pembacaan Abba hari kemarin ya. Markus 12 ayat 41 sampai ayat ke-44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, kita sudah sering kali mendengar ayat tentang janda miskin ini ya. Bagaimana dia seorang janda, ya berarti seorang janda ini sudah ditinggal oleh suaminya, miskin lagi. Jadi sepertinya ini adalah janda yang benar-benar hidupnya memprihatinkan. Tetapi apa yang Tuhan lihat dari seorang janda miskin ini, dikatakan bahwa ayat yang ke-44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Ya. Jadi yang kita pelajari dari seorang janda miskin ini adalah yang pertama bahwa Tuhan itu tidak melihat jumlah yang kita berikan, tetapi yang Tuhan lihat adalah motivasi kita dalam memberi. Motivasi kita di dalam memberi. Janda ini memberi dari kekurangannya. Ya, tidak banyak yang dia miliki, hanya 2 peser. 2 peser itu mata uang yang ada zaman dahulu itu ya, kalau misalkan katakan upah 1 hari itu adalah 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan 120
128 peser. Ya. Ini dia memberikan hanya 2 peser. Kalau misalkan upah 1 hari itu 1 dinar, kalau zaman sekarang ya upah buruh itu biasanya berapa biasa? Hah? 150. Ya, 150. 150 ribu. 150 ribu dibagi 128 dikali 2. Ketemunya sekitar 3.500 atau 4 ribuan. Hanya 4 ribu. 3.500 dia memasukkan untuk persembahan. Tetapi yang Tuhan lihat bukanlah besarnya, berapa banyak jumlah yang dia berikan untuk Tuhan. Tetapi bagaimana hatinya, dalam motivasinya dia memberi. Dia memberi untuk Tuhan. Walau hanya 2 peser. Mungkin bagi orang-orang pada zaman itu, ngapain sih 2 peser gak ada artinya. Ya, tetapi di hadapan Tuhan, walaupun itu 2 peser, itu sangat berarti. Karena dia memberikan dari kekurangannya. Motivasinya dia memberi tidak hanya dari kelimpahan. Wah, aku sudah punya banyak kok. Di tabungan ada ratusan juta, saya beri 50 ribu ya kecil lah. Tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana motivasi dari janda ini. Dari kekurangannya dia masih bisa memberi. Ya. Kita akan sama-sama lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9. Ayat 6 sampai ayat ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Firman Tuhan dengan jelas katakan, camkanlah ini, orang yang menabur banyak akan menuai banyak, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Kira-kira janda ini menabur banyak atau sedikit? Sedikit. 2 peser tok ya. Tetapi firman Tuhan tadi katakan apa? Dia memberikan, ayat 44 tadi, semua yang ada padanya. Yang dia miliki itu cuma itu tok, 3.500, 4.000 itu. Yang dia miliki itu dia berikan seluruh nafkahnya. Nafkah hari itu yang dia punyai dia kasih untuk Tuhan. Di hadapan Tuhan itu banyak. Karena apa? Dia berikan semuanya. Ya. Dan yang paling utama adalah hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan karena terpaksa atau dengan sedih hati, karena dikatakan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Memberikan dengan kerelaan hati, jangan dengan paksaan. Ya. Walaupun hanya sedikit, tetapi dengan rela hati, dengan tulus, dengan sukacita, Tuhan yang akan melihat semuanya itu. Amin. Ya, jangan terpaksa. Tetapi kita mau belajar memberi. Kenapa kok kita harus belajar memberi? Karena dikatakan di sini ada hukum tabur tuai. Ya. Hukum tabur tuai itu masih berlaku. Kalau memberi, kita menabur, kita akan menerima, kita akan menuai hasilnya. Tapi kalau kita tidak memberi, ya kita tidak akan bisa menerima. Makanya ini saya merenungkan ayat firman Tuhan ini. Oh iya. Kenapa kok Bapak Gembala dulu sering Tuhan berikan berkat, entah itu dari luar, dari orang-orang yang tidak pernah tahu, tiba-tiba ngasih. Karena Bapak Gembala dulu suka memberi. Setiap kali ada acara gereja, Bapak Gembala katakan, berapa kekurangannya, saya tutup. Karena apa? Karena Bapak Gembala itu selalu, dia konsepnya untuk Tuhan, dia enggak hitung-hitungan. Untuk Tuhan dia tidak pernah hitung-hitungan. Makanya kalau ada pertemuan rayon,
ya pertemuan rayon gitu ya, ada yang mintain iuran gitu ya. Ada iuran untuk kaum perempuan, iurannya berapa toh? Sukarela minimal 10.000 gitu ya. Ada beberapa orang yang nggak mau ngasih, aku nggak punya uang, 10.000 loh sebulan. Bilang, aku nggak punya uang, minta sama Pak Luther aja ya. Ya udah, Bapak Gembala yang ngasih, udah kasih aja dibayarkan. Siapa yang diberkati? Pak Luther. Ya, bukan orang itu. Dibilang aku nggak punya uang 10.000 aja sebulan iuran nggak bisa. Tetapi siapa yang menabur, dia akan menuai. Ya, jadi mari kita mau belajar. Mungkin ini sangat sensitif. Waduh, aku nggak punya apa-apa. Aku datang aja sudah bersyukur. Ya, kalau masih belum bisa memberi, tidak apa-apa. Kita datang pada Tuhan. Tuhan, aku masih belum bisa. Tapi seberapa yang kita miliki, kalau kita mau belajar, kita menabur. Walaupun seperti janda miskin, hanya 2 peser. 2 peser itu adalah mata uang koin yang terkecil pada zaman itu. Sekarang yang terkecil berapa? Mungkin 500, kalau 100, 200 mungkin enggak terlalu banyak ya. Kadang kurang 100 atau 200 di Indomart aja enggak dikasih kembaliannya. 500 sekarang yang terkecil. Mungkin saya hanya bisa ngasih 500 koin. Tidak apa-apa, persembahkan untuk Tuhan dengan segenap hatimu. Kita belajar menabur, kita belajar memberi. Ya, karena Tuhan melihat motivasi kita, Tuhan melihat hati kita dalam kita memberi dengan penuh kerelaan atau karena paksaan. Biasa kalau orang yang punya banyak, ya pengusaha-pengusaha yang mungkin satu bulannya bisa keuntungan omsetnya ratusan juta, kasih puluhan juta untuk Tuhan, berat, terpaksa. Ya, tapi kita mau belajar, memberi dengan sukacita. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Yang kedua, setelah tadi Tuhan melihat bagaimana motivasi kita dalam memberi, Tuhan melihat hati kita. Yang kedua adalah apa yang kita beri itu menunjukkan seberapa besar iman kita. Apa yang kita berikan untuk Tuhan itu menunjukkan seberapa besar iman kita. Seperti tadi janda miskin tadi dikatakan, dia memberi dari kekurangannya semua apa yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Terus janda itu mikir, lah nanti aku makan apa? Janda itu tidak mikir seperti itu. Mungkin janda itu katakan, kan ada 2 peser, aku kasih 1 aja. 1 untuk Tuhan, 1 untuk aku, 1 peser, 1 peser. Tapi dikatakan Tuhan Yesus melihat bahwa janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, nafkah kerjaan dia hari itu, dia berikan persembahan untuk Tuhan. Dan dia menunjukkan imannya bahwa janda ini yakin bahwa Allah sanggup untuk memelihara kehidupannya. Amin. Ya. Apa yang kita berikan itu menunjukkan seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Janda ini memberikan seluruh nafkahnya untuk Tuhan. Walaupun hanya di mata orang, di mata dunia, itu adalah hal yang kecil. Tapi di mata Tuhan itu adalah hal yang besar. Lebih daripada orang-orang yang berkelimpahan yang bisa memberikan lebih untuk Tuhan. Sehingga imannya kepada Tuhan itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku gak punya apa-apa loh Tuhan, sudah tak cemplung loh Tuhan untuk persembahan. Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, Tuhan akan membalas pada kita semuanya. Tapi hati-hati, yang pertama tadi, Tuhan lihat hatimu, Tuhan lihat motivasimu. Jangan mancing-mancing Tuhan, aku kasih persembahan supaya aku diberkati Tuhan. Itu motivasi yang salah. Ya, kita memberikan untuk Tuhan dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita. Bukan mancing Tuhan untuk Tuhan berkati. Kalau itu pasti, enggak usah kita memikirkan itu, pasti sesuai ayat firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak, nabur sedikit akan menuai sedikit. Ya, jadi biarlah iman kita terus berharap pada Tuhan. Tuhan, aku tidak punya apa-apa, sudah aku persembahkan untuk Tuhan. Tuhan akan tahu setiap keperluan kita, setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan akan campur tangan dalam setiap apa yang menjadi keperluan kita.
Kita lihat sama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-11. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Padahal kalau pepatah dunia katakan hemat pangkal kaya, itu pepatah dunia katakan hemat pangkal kaya. Tetapi firman Tuhan katakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini bukan berarti mengajarkan, wah kita berfoya-foya aja, wis bagi-bagi semuanya, enggak. Tapi dalam artian kita mau menabur, menyebar harta. Ya. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan, baik untuk Tuhan maupun untuk sesama kita, Tuhan akan lihat semuanya. Tapi ada orang yang menghemat secara luar biasa. Namanya menghemat secara luar biasa ini bukan, oh aku hemat, enggak. Tapi orang yang menghemat secara luar biasa adalah orang-orang yang pelit, kikir. Padahal firman Tuhan dengan jelas katakan orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kikir, pelit, medit, metitil ya bahasa Jawanya. Ya. Jadi selalu berkekurangan. Wah, iki aku wis ra duwe apa-apa, iki tinggal jatahku iki. Seperti bulan lalu dikatakan oleh hambanya Bapak Pendeta Awal, Janda Sarfat, aku sudah cuma tinggal tepung ini sama minyak dalam buli-buli. Tetapi dikatakan hamba Tuhan, kamu buat dulu untuk aku, setelah itu sisanya untuk kamu. Dan Tuhan pelihara Janda Sarfat itu sampai hujan itu turun kembali ke bumi. Ya. Jadi kalau orang yang terlalu kikir, terlalu pegang erat, dikatakan firman Tuhan akan selalu berkekurangan. Ya. Puji Tuhan kalau dalam bulan-bulan ini, selama 3 bulan ini Tuhan peliharakan. Tidak kekurangan, walaupun saya harus ikut sekolah calon gembala di sana, sudah ikut ke sana bayar, belum lagi pulang pergi ongkosnya naik kereta, itu tidak sedikit. Belum lagi kalau ada hamba Tuhan yang ikut ke sini, harus menyediakan, menjamu hamba Tuhan yang datang, belum nanti mereka berkhotbah, kita kasih persembahan kasih untuk mereka. Tetapi Tuhan peliharakan, Tuhan cukupkan. Pada saat kok tinggal sekian ya, saya ngomong sama istri, gimana nih? Ya udah, kasih, nanti Tuhan berkati. Kita kasih hamba Tuhan itu mereka yang datang. Dan nyatanya Tuhan pelihara, tidak kekurangan. Walaupun harus pulang pergi Surabaya, Semarang, harus bayar ikut biaya sekolah calon gembala, harus menyediakan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk ke sini. Tetapi Tuhan tidak pernah biarkan. Saat kita kami berusaha memberikan untuk hamba-hamba Tuhan itu, Tuhan pun akan ganti. Dan semuanya tercukupi, tidak kekurangan suatu apapun. Ya, karena dikatakan hukum tabur tuai itu pasti masih ada, masih berlaku sampai sekarang. Karena itu menunjukkan seberapa besar iman kita pada Tuhan. Saat kita mungkin uang tinggal segini, gimana nih, harus bayar hamba Tuhan. Bukan bayar, harus memberikan persembahan kasih untuk hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan bukan hamba bayaran ya. Jadi kalau dibayarkan, berarti kan kerja, upahan gitu ya. Tapi kita memberikan persembahan untuk hamba Tuhan yang Tuhan kirim. Ya, saat itu kita berikan, Tuhan tahu, Tuhan kami udah gak punya apa-apa, tiba-tiba Tuhan kirimkan. Ya, itu yang Tuhan sediakan. Dan dikatakan, Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut. Saat kita memberikan untuk Tuhan, kita bersungut-sungut, wah piye iki. Akhirnya kepikiran, gak punya apa-apa lagi. Dengan sukacita, kita yakin dan kita beriman, Tuhan pasti akan mencukupi kita. Bahkan dikatakan berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Ya, itulah janji Tuhan buat kita semuanya. Karena itu kita mau belajar siapa yang menyebar harta bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya. Tetap kita namanya orang hidup pasti butuh perhitungan.
pasti butuh simpanan untuk masa depan kita. Tetapi kita mau belajar, jangan seperti orang kikir yang tidak mau gegam erat-erat. Dikatakan kalau kita mati pun kita tidak membawa apa-apa. Ya, pada saat kita mau membagikan, baik untuk orang lain, untuk teman-teman kita, untuk saudara kita, Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Ya, ini pengalaman kami juga, pengalaman yang tidak mengenakan. Ya, seperti yang sudah pernah saya ceritakan itu ya, kalau pada saat COVID itu saya sama istri sempat, apa yang bisa kita lakukannya? Banyak jemaat yang berkekurangan, ada yang mungkin di PHK, ada yang mungkin tidak mendapatkan bantuan karena tidak bisa keluar gitu ya, tidak bisa kerja, harus kerja di rumah. Akhirnya ya udah, kami memutuskan untuk kerja sambilan untuk memberkati jemaat Tuhan. Pada saat kami memiliki motivasi untuk memberkati jemaat Tuhan, Tuhan itu kirimkan berkat secara luar biasa. Pertama kami kulaan itu hanya 300 di awal, ya berarti 3 pack, 300 dimsum, sampai akhirnya bisa 2000 terus kami ambil. Dan kami tiap bulan kami bagikan, kami sisihkan 1 juta, masing-masing 100.000 kami berikan sembako untuk beberapa jemaat-jemaat yang membutuhkan. Itu setiap bulannya, dan itu berjalan kurang lebih 1 tahun ya, hampir 1 tahun. Dan setelah itu social distancing itu sudah mulai dibuka, sudah tidak harus di rumah lagi, sudah mulai bekerja. Kami memutuskan untuk udahlah, kita sudah cukup, sudah bisa memberikan untuk mereka. Bahkan pada saat kami memberikan untuk mereka, untuk jemaat-jemaat Tuhan, kami bisa beli freezer, ya freezer yang gede itu yang buat penyimpanan kulkas itu, terus bisa beli perlengkapan dan sebagainya. Tapi pada saat kami sepertinya pemerintah sudah mulai memberikan kelonggaran, kami tidak lagi bagikan, yang terakhir kami berikan persembahan, dan akhirnya kami memutuskan, udahlah nanti kalau kita jualan buat nambah-nambah kita sendiri gitu ya. Tapi akhirnya lama-lama semakin merosot menurun omsetnya. Karena motivasinya udah beda. Motivasinya udah berubah. Yang dulunya awalnya motivasinya untuk memberkati jemaat, karena banyak jemaat yang merasa membutuhkan. Tapi akhirnya setelah jemaat mulai bisa bekerja lagi, motivasinya berubah dan Tuhan izinkan untuk selama-lama surut. Ya. Itu dikatakan kalau kita mau menyebar, semakin bertambah kaya. Tapi pada saat kita menghemat secara luar biasa, kita pelit, kita nggak mau salurkan berkat yang Tuhan berikan untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya, maka dikatakan selalu berkekurangan. Biarlah ayat ini kita pegang. Ya, kita mau belajar. Karena selama ini Bapak Gembala selalu katakan, udahlah, kalau misalkan tidak bisa memberi gak apa-apa, nanti saya semua yang nutup. Ya Bapak Gembala yang diberkati Tuhan. Tuhan kirimkan dari orang-orang lain, dari donatur-donatur. Ada seorang hamba Tuhan, pengajar di GPPS kemarin yang kami ikut diklat di sana, sekolah calon gembala, dia katakan, saya tidak mengizinkan untuk orang lain nyumbang untuk kebutuhan gereja. Loh, orang lain mau nyumbang kok tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Karena pada saat orang lain itu nyumbang untuk kebutuhan gereja, berarti berkat yang untuk jemaat Tuhan itu dicuri oleh orang tersebut. Karena orang itu yang memberikan untuk gereja, akhirnya yang diberkati Tuhan siapa? Ya orang itu yang memberikan untuk gereja. Makanya Bapak Gembala hamba Tuhan itu tadi yang mengajar katakan, saya tidak mengizinkan orang lain. Ya, tapi murni dari jemaat sendiri. Supaya apa? Supaya berkat itu kembali ke jemaat, bukan dicuri orang lain. Karena orang lain yang memberikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, kita mau belajar. Seberapa semampu kita? 2 peser. Mungkin kita punya 500, hanya punya 1.000 rupiah. Gak apa-apa, kita persembahkan untuk Tuhan. Dengan sukacita. Dan Tuhan akan gantikan. Yang ketiga, yang terakhir. Kita belajar yang ketiga dari janda miskin ini adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah berkorban.
bukti bahwa janda miskin ini dia mengasihi Tuhan, dia mengorbankan miliknya. Dia katakan itu yang nafkahnya dia hari itu. Segala yang dia miliki hari itu dia persembahkan untuk Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Berkorban itu sakit. Berkorban itu bayar harga. Tetapi kita mau belajar. Berkorban tidak hanya, kalau kita mengasihi itu tidak hanya kita ngomong. Tetapi kita lakukan, kita wujudkan, kita buktikan kasih kita itu. Dengan kita mau berkorban untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak ngomong toh, aku mengasihimu anak-anakku. Tetapi Tuhan Yesus buktikan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus turun ke dunia ini menjadi sama seperti kita. Seperti manusia. Dan rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk membayar harga. Menebus dosa-dosa kita semuanya. Sehingga kita menjadi anaknya. Jadi ada harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus. Untuk menebus kita semuanya. Karena itu kita juga mau belajar. Saat kita mengasihi Tuhan, kita mau berkorban untuk Tuhan. Itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Seperti Raja Daud. Ya, dalam 1 Tawarid pasal yang ke-29. 1 Tawarid pasal yang ke-29 ayat yang ketiga. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ya. Pada saat itu pembangunan Raja Daud ini mau merencanakan pembangunan Bait Allah yang dikerjakan oleh Salomo anaknya nantinya. Dia berkata kepada semua warga masyarakat, ya orang-orang Israel pada saat itu dikatakan, siapa yang mau memberikan untuk Tuhan, silakan. Tetapi Daud tidak hanya menyuruh warga masyarakat Israel, bangsa Israel itu untuk memberikan untuk Tuhan. Tetapi Daud katakan, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Maka sebagai tambahan segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Berapa banyak? Bisa Bapak Ibu sudah baca di ayat-ayat selanjutnya. 3.000 talenta emas dan 7.000 talenta perak murni. Itu yang Daud. Karena apa? Karena Daud cinta akan Tuhan. Daud cinta akan Allahnya. Maka dari itu Tuhan katakan, aku berkenan pada Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Daud dia melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun namanya orang pasti pernah jatuh dalam dosa. Tetapi dia selalu datang pada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia bertobat, dia cinta, dia benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, namanya orang yang mengasihi Tuhan tidak perlu dipaksa, tidak perlu diingatkan. Daud pun setiap hari 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji Tuhan. Daud senantiasa rindu dekat sama Tuhan. Daud senantiasa ingin berada dekat Tuhan. Sehingga dia membuat mazmur-mazmur. Bagaimana kedekatannya dengan Tuhan, bagaimana cintanya pada Tuhan. Tetapi dia tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia mengorbankan semuanya. Ya, di pagi hari dia selalu datang membawa persembahan di hadapan Tuhan. Di malam hari dia juga membawa persembahan pada Tuhan. Ya, dia berkorban materi, dia berkorban waktu. Bagaimana dengan kita? Doa pagi, pagi-pagi. Daud pagi-pagi mempersiapkan persembahan di hadapan Tuhan. Doa pagi, malam doa malam dia mempersembahkan pada Tuhan. Kita juga persembahkan waktu kita, tenaga kita, apa yang kita miliki. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, biarlah kita mau belajar dari janda miskin pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang kau berikan untuk Tuhan. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita, motivasi kita dalam memberikan untuk Tuhan. Apakah dengan penuh kerelaan pada Tuhan? Ataukah benar-benar dengan ucapan syukur kita berikan untuk Tuhan? Itu yang Tuhan lihat. Dan yang kedua tadi dikatakan, apa yang kita beri itu menunjukkan
seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Pada saat kita menyerahkan apa yang kita miliki untuk Tuhan, hidup kita untuk Tuhan, sebagai wujud iman kita bahwa kita benar-benar bergantung pada Tuhan, kita benar-benar berserah pada Tuhan, maka Tuhan yang akan campur tangan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita dengan berkorban. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pasti Tuhan yang akan membalas dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang tim musik maju ke depan, kita akan sama-sama datang pada Tuhan. Kita akan pujikan Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama berdiri, kita akan datang pada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati, bentuklah hati jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan, menyenangkan-Mu. Senangkan, amin Tuhan. Yalah kami mau selalu menyenangkan Tuhan. Amin Yesus. Hatimu hanya itu kerinduan,
Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Tetapi biarlah Roh Kudus yang terus mengerjakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami jemaat di tempat ini Tuhan, kami mau untuk belajar memberi untuk Tuhan. Seberapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun itu menurut dunia, ukuran dunia itu adalah hal yang kecil. Tetapi di hadapan Tuhan itu adalah hal yang besar Tuhan. Kami mau belajar memberi menurut kerelaan hati kami. Dengan penuh sukacita Tuhan. Karena Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Motivasi kami dalam memberi kepadamu ya Bapa. Juga kami mau Tuhan pada saat kami memberi. Kami belajar mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Maka Tuhan yang akan campur tangan. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat kami mau belajar. Demikian Tuhan, pada saat kami memberi, sebagai wujud bahwa kami benar-benar mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberi apa yang kami miliki Tuhan. Baik itu tenaga kami, pikiran kami, waktu kami, materi kami Tuhan. Apa yang kami bisa Tuhan. Kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami mau belajar dari seorang janda miskin yang tidak dianggap oleh dunia ini. Yang namanya tidak pernah tercatat di dalam Alkitab. Tetapi Tuhan, bahwa apa yang dilakukannya sudah tertulis dalam firman Tuhan. Dan Tuhan lihat bahwa yang dilakukannya itu adalah hal yang luar biasa di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur atas semuanya ini. Dan kami alaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada pengumuman yang akan saya sampaikan. Ya, puji Tuhan, saya mengucap syukur dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara jemaat semua yang ada yang sudah mendukung dalam doa maupun dalam segala hal sehingga saya bisa menyelesaikan sekolah calon gembala. Terus dukung kami dalam doa sehingga semuanya sampai nantinya tahun depan, nggak tahu kapan dilantik, semua campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan buat kita semuanya. Ya, pengumuman buat kita semua bahwa besok hari Kamis adalah Kamis keempat, kita akan ada doa malam bersama-sama di tempat ini jam 7 sampai dengan selesainya. Oleh karena itu, kembali lagi saya menganjurkan, menghimbau terus bolak-balik, nggak pernah datang ya, menganjurkan, nanti belum mengharuskannya, menganjurkan pada Bapak Ibu terutama pelayan-pelayan Tuhan untuk bisa bergabung. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sediakan waktu untuk Tuhan, untuk kita bersama-sama berhimpun, berdoa, bersahati, sepakat untuk pelayan pekerjaan Tuhan tempat ini besok Kamis jam 7 sampai dengan selesainya. Ya, dan yang kedua jangan lupa pada pengurus-pengurus gereja nanti sore kita akan ada rapat Natal ya, karena ini sudah Oktober minggu ketiga, kita sudah mendekati acara Natal, jadi kita akan bersama-sama nanti rapat jam 6 ya, on time ya, kita supaya bisa bersama-sama supaya nanti pulangnya tidak kemalaman ya. Dan sudah tidak ada lagi pengumuman yang lain ya, kita terus doakan untuk bangsa negara kita. Kalau hari ini pelantikan presiden yang baru Bapak Prabowo ya, untuk jadi presiden, bila campur tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan Bapak Prabowo sebagai presiden dan wakilnya beserta nanti menteri-menteri yang akan dipilihnya, biarlah Tuhan yang akan campur tangan semuanya ya. Untuk doa spesial pada pagi hari ini kami minta nanti Bapak Joko Susilo untuk menaikkan doa khusus buat Bapak Presiden yang terpilih ini nanti, yang hari ini yang dilantik, supaya bisa melaksanakan tugasnya sampai 5 tahun mendatang dengan hikmat daripada Tuhan. Ya, itu yang bisa kami sampaikan pengumuman pada pagi hari ini. Kami minta jemaat Tuhan untuk berdiri, kita akan sama-sama sampaikan doa di hadapan Tuhan. Haleluya, kita berdoa bersama-sama dengan sukacita, kita berdoa agar presiden terpilih ini akan memimpin negara ini adil
adil, bijaksana, terutama mendoakan bahwa izin gereja semakin dipermudah. Haleluya. Bapak kami dalam surga yang mulia, kami ucap syukur, terima kasih akan kasih-Mu, akan firman-Mu yang begitu indah, yang mengajar pada kami untuk boleh memberi dengan sukacita. Sekarang Tuhan izinkan kami dengan segenap jemaat di tempat ini yang menaikkan doa syafaat bagi Bapak Presiden terpilih kami, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kiranya Tuhan tolong pada pagi ini ada pelantikan untuk memimpin negara kami Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Tuhan berikan roh hikmat marifat-Mu, roh takut akan Tuhan menyertai beliau berdua Tuhan. Untuk memimpin negara ini dengan adil dan bijaksana. Roh takut akan Tuhan menyertai mereka berdua Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sejak hari ini Tuhan. Biarlah roh-Mu menyertai beliau berdua sejak hari ini Tuhan. Biarlah kekuatan, kekuasaan, kemuliaan dari Tuhan menyertai mereka berdua Tuhan. Beliau berdua boleh memimpin negara ini Tuhan. Boleh memberikan kemudahan begitu luar biasa bagi jalan Tuhan untuk berdiri, untuk berjalan, untuk memperlancar ibadah di negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan secara khusus kami juga berdoa ketika beliau berdoa mengangkat para menteri-menteri pembantunya Tuhan. Mereka akan mempunyai visi dan misi yang sama dengan Bapak Presiden. Untuk memimpin negara ini menuju ke arah yang lebih baik lagi. Amen. Ke depan lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah keamanan ada di mana-mana. Dan Tuhan jauhkan dari segala kejahatan yang akan membatalkan rencana pelantikan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Jakarta yang saat ini dipilih untuk melantik beliau berdua Tuhan. Memberikan keamanan, ketentraman, kondusif bagi kota Jakarta Tuhan. Kami berdoa buat para keamanan yang menjaga, berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa, dan kami sudah berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapak, mengucap syukur Tuhan sampai ibadah kami dari awal sampai selesainya. Mengurapi, berkati hamba-hamba bisa melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang pakai lebih-lebih lagi ya Bapak. Senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Juga kami semua sedang jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang menjamah kami, Kau yang terus memampukan kami. Untuk kami mampu melakukan firman kehidupan kami ya Bapa. Sehingga berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah atas hidup kami ya Bapa. Jemaat Tuhan semakin dibangkitkan. Jemaat Tuhan tempat ini semakin merasakan kemuliaan yang daripada-Mu Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Karena kami sebagai orang-orang percaya, orang yang taat akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus berkati dalam setiap pergumulan kami, dalam studi kami, usaha pekerjaan, rumah tangga, pelayanan kami semua Tuhan. Kami mau dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan, untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam hidup kami Tuhan. Kami juga menyerahkan pagi hari ini buat yang sakit, Tuhan jamah, bilu-bilu yang memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Yang saat ini sedang susah Tuhan, Roh Kudus memberikan penghiburan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami kembali disukakan, kami kembali dikuatkan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, ya dalam masalah beban berat Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan perlindungan, kelegaan yang daripada-Mu Tuhan, Engkau yang berikan ya Bapa, untuk kami terus berharap pada Tuhan, untuk kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, karena pengharapan kami seperti sauh yang kuat sampai di belakang tabir Tuhan. Pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Gembala, di usia yang lanjut Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, pemulihan yang baru Tuhan, untuk bersama-sama kami kembali melayani Tuhan tempat ini, kembali tetap setia Tuhan sampai akhir hidupnya, tetap memiliki iman yang teguh, iman yang kuat Tuhan, sehingga tidak tergoyahkan oleh apapun Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur, dan sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai lindungi kami sampai tiba dengan selamat, pertemukan kami minggu depan Tuhan, untuk kami bersama-sama dan beribadah kepada-Mu ya Bapak. Kami ucap syukur, dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk kota kami Semarang, tetap dalam perlindungan penyertaan Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan Tuhan,
roh-roh bunuh diri, roh-roh kecelakaan, Tuhan kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan nyata atas kota kami Tuhan. Sehingga melalui kota Semarang belum jadi berkat buat kota-kota yang lain Tuhan, yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota di bulan depan Tuhan. Biar Tuhan yang juga campur tangan, semuanya boleh berjalan dengan lancar, tidak ada hambatannya Bapa. Mengucap syukur atas semuanya ini dan kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita. Mulai pagi ini sampai Maranatha yang kedua, kita bersama-sama nyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai. Dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, selamat pulang, terus berkati kita.